Kata saudara, kaya itu begitu. Ada dua orang berdoa kepada Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal dua karunia. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Berarti tinggal karunia memberi. Orang kedua sambil garu-garu kepala dia terima itu karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian berjumpa di satu perapatan jalan. Yang punya karunia memberi itu ada duduk di atas mobil mewah, satu tanda sukses sekali. Yang punya karunia menerima itu dia ada duduk kau minta-minta di pinggir jalan. Waktu orang dua baku lihat, ini satu bilang, "Oi, perasaan itu hari engkau dapat karunia memberi. Kenapa engkau lebih kaya dari saya?" Terus dia jawab begini, "Kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih." Kalau engkau mau kasih orang, tuh ini nih, dan engkau sendiri tidak bisa ini. Tapi engkau itu kan karunia menerima, jadi di mana-mana hanya begini. Pakai patah leher, lebar bilang, "Bapak, hidup ini terlalu mati sudah kalau memang begitu." Lebih banyak di sini karunia memberi atau menerima? Menerima atau memberi? Bapak Ibu Saudara-saudara, Shalom. Tema kita di 3 hari ibadah penyegaran iman ini adalah carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Amos pasal 5 ayat yang ke-6. Mari buka Alkitab. Amos pasal 5 ayat yang ke-6. Yang sudah dapat katakan amin. Amin betul. Tidak buka juga amin. Itu tipu itu. Amos pasal 5 ayat yang ke-6. Karena hanya ada satu ayat, mari kita baca sama-sama. 2, 3. Carilah Tuhan maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagian Nabi yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, melihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Bukan sedikit. Shalom. Berkhotbah di kurang lebih jam 9:30 malam itu saya curiga. Yang paling saya curiga itu adalah anggukan kepala dari saudara-saudara. Hanya ada 2 model anggukan. Kalau anggukan itu tetap dengan tempo tetap, sekalipun tutup mata itu pasti masuk. Kalau dia pun cara mengangguk bilang begini, masuk. Tapi kalau dia punya tempo berubah-ubah, turunnya cepat, naiknya tiba-tiba, turunnya pelan, naiknya tiba-tiba, jadi dia turun ke begini. Oh, itu tidak masuk. Itu tidak masuk. Jadi masing-masing siap hati baik-baik. Amin kau? Ada sukacita? Amin. Saudara, 2 kata kunci dari tema kita adalah hidup dan cari Tuhan. Saya mulai mengatakan begini, setiap kali saya berkhotbah tentang hidup, saya ingat kisah ketika saya masih melayani di Sabu. Anak-anak, apa beda orang hidup dan orang mati? Orang jawab banyak, tapi 3 jawaban ini menarik. 1, orang bilang, Pak Pendeta, orang hidup itu bisa pergi ke gereja, tapi orang mati tidak bisa pergi gereja. Betul? Betul? Memang betul tidak ada orang mati yang bisa masuk gereja. Siapa yang sudah mati, kita belum kubur pas hari Minggu, terus dia bilang, mau saya pergi gereja dong. Tidak. Yang mati tidak pergi gereja. Amin. Tapi kemudian saya bilang, hei anak-anak, kamu omong yang betul. Kenapa Bapak? Jadi kamu mau bilang kamu pun bapak mama yang pemalas gereja itu dong mati? Karena yang bisa pergi gereja orang hidup atau orang mati? Jadi bapak mama yang sudah pergi gereja itu mati kok hidup? Mati kok hidup? Coba angkat tangannya dia pun bapak pemalas pergi gereja. Kamu mulai sembunyi bapak pun kejahatan. Coba angkat tangannya dia pun mama pemalas gereja. Wih, memang di sini luar biasa, tidak ada yang pemalas. Saudara dengar, pendeta-pendeta gemit itu kalau mau kubur orang mati, waktu peti sudah ada di dalam kuburan, pendeta selalu mengucapkan begini, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup.
Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah. Yang percaya Tuhan, yang tinggal di dalam Tuhan pasti hidup sekalipun sudah. Tapi yang tinggal di luar Tuhan, yang tidak percaya Tuhan, sekalipun ada hidup, sesungguhnya dia sudah mati. Yang di sekitar sini hidup semua. Yang di sebelah kiri hidup semua. Yang di sebelah kanan sana hidup semua. Mantap, berarti besok gereja penuh. Amin. Mantap. Kedua dia bilang begini, pendeta, orang hidup itu Bapak, dia bisa makan. Bisa? Tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Memang betul. Tidak ada orang mati bisa makan. Siapa yang mati 3 hari kita belum kubur, terus dia bangun dia bilang, hai, bubur jubai, tidak bisa. Orang mati tidak bisa makan. Amin kok. Tapi coba saudara pergi tanggal 24 Desember, 31 Desember, pergi di kuburan. Di mana? Di Kapadala. Tahu Kapadala? Di mana? Di mana coba? Ada apa di sana? Saudara lagi, 24 Desember itu kuburan itu. Itu kalau dia pun Bapak biasa makan daging ayam, dia bawa memang ayam 1 ekor. Bapak biasa makan ikan, dia bawa 1 ekor. Asam lagi. Dia pun Bapak biasa minum sopi, dia bawa 1 botol, dia bawa 1 gelas, sisa dia yang minum. Orang mati bisa makan, kok tidak? Lalu kenapa bawa pergi kuburan? Siapa yang makan? Makanya orang tua kalau masih hidup kirim beras. Amin kok. Di sini ada yang biasa kirim beras ke orang tua. Baru orang tua ganti uang. Anaknya apa kok? Orang tua masih hidup itu yang kirim beras. Ini orang tua selama hidup orang tidak kirim beras. Orang tua mati baru dong bawa babi besar. Itu utang. Sampai situ sengaja pukul babi pun perut. Lihat ini manusia makam puji begini. Di Kupang ada. Di sini ada. Dia ada ikut ibadah. Dia pakai baju warna biru. Orang tua masih hidup itu beli memang jas, kasih dia. Tahu jas? Beli memang dia pakai. Ini orang tua masih hidup dan tidak beli jas. Kas tengah bab tua pakai yuken. Pas mati dong beli jas. Orang tua masih hidup beli memang sepatu. Amin. Orang tua masih hidup dan tidak beli sepatu. Bapak tua jalan kaki kosong sampai dia pun jali dong tak buka besar begini. Waktu mati dong beli sepatu. Sepatu mana mau masuk di jari tak buka begini. Ketiga, dia bilang Pak Pendeta, orang hidup itu bisa beromong, Bapak, bisa tapi orang mati tidak bisa beromong. Amin. Memang orang mati tidak bisa beromong. Sebab kalau orang mati bisa beromong, pasti pas dia mati kita mau ganti dia pun pakaian, buka dia pun baju pas sampai sini. Woi. Tapi karena orang mati tidak bisa beromong. Amin. Saudara, tapi saya keliling ini semua negeri, ini NTT pun semua saya keliling. Banyak jemaat datang di saya dan bilang begini, Pendeta, tadi malam nenek ada datang. Jadi saya tanya siapa pun nenek. Kita pun nenek Bapak. Nenek tinggal di mana? Nenek tinggal di sini Bapak. Sekarang nenek sudah mati Bapak. Yang betul orang mati bisa ngomong, kok tidak? Bisa kok tidak? Nah yang tadi malam datang itu siapa pun nenek? Siapa pun nenek? Bos saya tanya, nenek datang bikin apa? Nenek datang kasih nomor KP, Bang. Nenek tukang judi begini suruh polisi tangkap. Di sini ada yang tukang judi. Isi KP kok apa? Yang tukang judi online ada ikut ibadah. Ada di sini. So tunjuk. Apa kok? Iya, orang mati tidak bisa omong. Kadang-kadang ada banyak orang tiba omong di kuburan. Dan jalan-jalan sampai sana, pas sampai kuburan dia bilang, "Shalom." Untuk mereka yang di dalam tidak bilang omong deng.
Yang selama hidup ini, orang mati bisa ngomong kok tidak? Tidak bisa. Oke, saya mau tanya, kalau kita bermarah dengan seseorang, kita beromong dengan dia, beromong kok tidak? Berarti orang yang bermarah kok tidak beromong dengan orang itu, tandanya dia sudah begitu. Di sini ada yang tidak bicara dan dia pun mama, yang tidak beromong dan dia pun kakak, adik, ipar-ipar, mama mantu, bapak mantu, dari enlas. Jadi kita pun bapak mantu harus enlas begitu. Kayak apa kok? Oke. Bicara tentang hidup, saudara, ada dua kehidupan. Satu kehidupan di dunia, satu kehidupan di mana? Satu kehidupan di dunia, satu kehidupan di surga. Kadang-kadang orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidupnya. Seorang perempuan dewasa umur 28 tahun belum nikah, kalau ada dua laki-laki suka dengan dia, yang harus dia lakukan adalah ambil keputusan. Bukan tiap malam ini parah. Keputusan. Kamu tahu, saudara. Terakhir keempat, orang yang kerja kuat sekaligus doanya juga kuat. Orang yang kerja kuat dan doa kuat, dia tahu kapan harus bekerja, kapan berhenti bekerja, kapan menikmati hasil pekerjaan, kapan bersama dengan keluarga, dan kapan dia harus berdiam diri untuk membiarkan Tuhan bekerja atas apa yang tidak bisa dia kerjakan. Nikmat dong. Tuhan menyiapkan masa depan bagi anak-anak kita. Amin. Saudara amin kan? Amin. Betul, saya juga amin. Tapi yang antar itu anak belum pergi sekolah, siapa yang antar? Tuhan kok orang tua? Atau siapa di antara kita yang karena dia terlalu sibuk pagi-pagi dia berdoa, Tuhan, saya sibuk ya Tuhan, tolong jemput adik dong. Tuhan yang jemput pulang menangis, Bapak. Karena itu kerjakan bagianmu dengan baik. Selebihnya Tuhan yang oke, baik. Amos. Di sini ada yang nama Amos. Ada yang nama Amos? Ada. Nah, Amos apa? Di sini ada yang nama Amos. Anak muda masih ada yang nama Amos. Kampung nama apa? Jackie Chan. Itu bukan anak dong pun nama, ini gara-gara dia pun bapak dong. Oke, Amos, orang dari Yehuda di bagian selatan, dari satu kampung kecil di daerah selatan lagi, selatan lagi di selatan. Tapi Tuhan pakai dia, ini dia hanya seorang petani. Tapi Tuhan pakai dia untuk bernubuat di perbatasan, bahkan di wilayah kerajaan utara di Samaria. Saya ingin bilang di pertama bahwa jangan saudara pikir karena dilahirkan sebagai orang kecil, lantas saudara tidak bisa sukses ke depan. Kita mungkin lahir miskin, tapi untuk kemudian menjadi miskin atau kaya itu kita yang ambil keputusan. Kenapa lihat saya? Baik. Keputusan ada di kita. Dia pergi ke daerah yang sesungguhnya asing bagi dia, berhadapan dengan sebuah tempat di mana kemakmuran itu nomor satu. Waktu Nabi Amos bernubuat, daerah di mana dia bernubuat itu sangat kaya. Ternyata daerah yang subur, yang kaya itu tidak cukup di mata Tuhan. Paling tidak saudara-saudara ada 6 kejahatan yang terjadi dan bangsa itu kemudian dikategorikan sebagai bangsa yang mati. Supaya kemudian ini disebut. Kejahatan macam apa? 1, penindasan terhadap orang miskin terlalu kuat di daerah itu. Orang-orang kaya menggunakan kekayaannya untuk menindas dan menghancurkan orang-orang kecil. Itu membuat mereka sangat-sangat sulit. Di Kupang sini ada orang kaya yang biasa bikin-bikin orang kecil kok. Atau ada orang kecil yang bilang orang kaya tolong bikin-bikin beta dong.
Saudara, saya mau bilang pada saudara, kenapa bagi saudara yang kaya, saudara yang berada, saya kasih tahu saudara, kenapa dengan kekuasaan, dengan kekayaan, saudara menindas orang kecil? Kalau saudara punya masalah kejiwaan yang serius, orang yang luka batinnya tidak bisa disembuhkan, yang belum sembuhkan, ketika dia menganga keluar oleh karena jabatan dan kekayaan, dia butuh kesembuhan dan ternyata kesembuhan itu dia tidak dapat. Dia ingin menggunakan kekayaannya supaya dia dihormati, dia dihargai, dia disanjung-sanjung. Makanya dia menekan orang-orang kecil. Dia tidak berakhir, dia tidak pernah bahasa di mulut. Dia tidak selesai dengan dirinya. Dia rindu orang menyanjung-nyanjung dia. Di Kupang ada. Saya mau bilang pada saudara, harus ada orang kaya, harus ada juga orang miskin. Dari segi harta. Tapi kita di hadapan Tuhan sama, jangan menindas. Bayangkan kalau di Kupang ini semua orang kaya. Siapa mau perintah beta? Harus ada di bawah sedikit. Tapi bukan untuk ditindas. Tuhan Allah tidak suka sebuah penindasan. Dan saudara-saudara yang menindas dikategorikan sebagai orang-orang yang mati. Bahkan Anda mencari mati. Apa yang kamu perbuat kepada saudaraku yang hina ini, itulah yang engkau perbuat kepada aku. Saya belajar dari seorang sahabat. Dia seorang direktur bank. Saya begini sahabat yang direktur bank. Pinjam gampang. Ada yang mau sahabat dari saya? Atau saudara mau sahabat yang petugas koperasi? Oke, dia bilang begini. Karena ada direktur bank ini satu orang yang ingin yang simple tapi perfect. Yang dia kepingin sempurna tapi dia tidak mau yang terlalu ribet-ribet. Walaupun dia punya jabatan, dia turun mobil, dia bawa dia pun tas sendiri. Dia tidak mau orang buka kasih dia pintu mobil dan seterusnya. Satu saat ketika dia ada di ruangan, dua cleaning service itu datang kepada dia, dua orang pembantu datang kepada dia, bilang ke dia begini. Satu yang tukang bersapu, satu apa, pokoknya dia pembawa. Datang dia begini, Bapak, kami boleh bicara sedikit? Oke, boleh. Kami ingin sampaikan kepada Bapak begini. Kalau semua orang di dunia baik seperti Bapak, semua orang di dunia baik seperti Bapak, maka kami punya istri dan anak tidak akan pernah dapat makan apa-apa. Loh, kamu dua punya maksud apa? Bapak, izin. Kami digaji untuk bawa Bapak punya tas. Kami digaji untuk buka Bapak punya pintu mobil. Kalau dua pekerjaan ini sudah Bapak ambil alih, lalu kami kerja apa? Apa yang tadi dia pikir itu bagi dia aman, tidak aman bagi orang lain. Akhirnya dia tersadar akan sesuatu dan dia bilang, oke, kalau begitu saya minta maaf, tapi mari kita deal. Kalau besok kamu membawa tas saya, kalau besok kamu membuka pintu mobil saya, bukan karena saya lebih hebat dari kamu, tapi karena masing-masing kita bertanggung jawab akan tugas kita masing-masing. Amin. Ada penindasan di situ? Laksanakan saja fungsi. Tapi yang anak buah dong jangan bikin ke bos-bos. Di sini ada yang anak buah bikin ke bos-bos. Ada kok tidak? Nah kalau ada istri kok tidak yang bikin ke bos-bos? Dia pun suami yang RT masih panggil dia mama RT. Ke apa kok? Yang kepala sekolah dia pun suami tapi suruh panggil dia mama kepset. Lama-lama dia tanda tangan rapor. Dia bikin susah gitu kelana banget. Jadi hidup jangan menindas karena kekayaan. Amin toh. Baru ada uang sedikit, itu pun tuh hasil jual tanah yang orang tua larang jangan jual. Tapi bikin-bikin orang-orang kecil. Kayak apa kok? Amin kok. Kalau saudara kaya, Tuhan izinkan kepada saudara untuk menjadi berkat. Kaya itu apa? Kaya itu ibarat kita ambil gelas, ambil air, begini, dia nama apa lagi? Apa? Boa.
Kesini dia punya apa kan? Tuang ya, tuanglah. Kalau saudara tuang, dia sudah penuh gelas, dia meluber kemana-mana, itu kaya. Berkat-berkat yang Tuhan percayakan kepada saudara bisa memberkati orang lain, itu kaya. Tapi kalau saudara kumpul dan sekikir terus, miskin Bapak, miskin. Di sini ada orang yang sekikir pakai bahasa Kupang bilang kakek. Nah kakek pakai bahasa Inggris bilang itu beta jubing. Saya mau kasih saudara, kaya tuh begitu. Ada dua orang berdoa kepada Tuhan minta karunia. Ternyata di Tuhan tinggal dua karunia. Satu karunia memberi, satu karunia menerima. Orang pertama cepat-cepat ambil karunia menerima. Berarti tinggal karunia memberi. Orang kedua sambil garu-garu kepala dia terima itu karunia memberi. Lewat 20 tahun kemudian berjumpa di satu perapatan jalan. Yang punya karunia memberi itu ada duduk di atas mobil mewah, satu tanda sukses sekali. Yang punya karunia menerima itu dia ada duduk kau minta-minta di pinggir jalan. Waktu orang dua baku lihat, ini satu bilang, "Oi, perasaan itu hari engkau dapat karunia memberi. Kenapa engkau lebih kaya dari saya?" Terus dia jawab begini, "Kawan, karena Tuhan Allah tahu saya selalu harus memberi, maka kepada saya Tuhan berikan lebih. Kalau engkau mau kasih orang tuh ini nih, dan engkau sendiri tidak bisa ini. Tapi engkau itu kan karunia menerima, jadi di mana-mana hanya begini." Pakai patah leher lebar bilang, "Bapak, hidup ini terlalu mati sudah kalau memang gitu." Lebih banyak di sini karunia memberi atau menerima? Menerima atau memberi? Wah, kalau memberi itu jangan memberi politik. Ini tahun ini semua banyak yang punya karunia memberi. Beri itu harus beri dan tulus. Amin kok. Kalau saudara beri dan tidak tulus itu tidak bisa. Harus rela, suka rela. Sama-sama 1, 2, 3. Suka rela. Itu suka rela tuh hanya itu kata, tapi terdiri dari dua kata, suka dan rela. Ada orang suka tapi tidak rela. Ada yang rela tapi tidak. Nah kita ada di mana? Orang kalau memberi tapi tidak rela tuh, katakanlah dia ada baju satu, itu baju itu terbaik su. Di gereja juga itu baju, di pasar juga itu baju, orang mati juga itu baju, datang KPI juga itu baju, pokoknya itu baju su. Warna biru, pokoknya itu. Terus satu saat ada keluarga dari kampung datang, mau acara jadi bilang susi. Bukan Susi di sini kalau Susi itu kakak perempuan. Susi bilang Susi pembaju biru dong. Terus kita berpikir-pikir kalau mau tolak begitu, orang itu bilang, kasih. Ini yang kau saudara ini kasih. Besok yang kau susah. Bukan baju yang bantu, keluarga yang bantu. Saudara bayangkan kalau beri tapi tidak rela. Pasti kita pegang di ujung baru kita bilang, Amet itu hari lu tambah 2.000. Pasti kita pegang bilang, Amet itu hari waktu live RB di Facebook lu yang jawab. Lu yang bilang fix sayang, fix. Saudara tuh kenal itu fix sayang. Yang PHP owner juga kenal. Ada kok untuk Susi ya. Saudara, jangan dengan kita harta kita menindas. Janganlah dengan kekayaan. Kamu tidak tahu ini lagu? Nah pulang baru menyanyi. Pertama, itu dosa pertama. Kedua, seksualitas. Kenapa lihat? Masalah persinahan yang serius di satu negeri yang subur itu, persinahan terlalu banyak. Ini cari mati. Amos kemudian nanti menubuatkan karena sebuah keadaan persinahan yang serius. Saudara tahu persinah?
Bukan tahu itu, bukan. Maksudnya saudara tahu apa itu perzinahan? Tahu? Saya mau tanya duluan yang bapak-bapak. Bapak-bapak, di sini tidak ada bapak-bapak. Ini SMA semua. Bapak-bapak, aman kok? Saya baca satu status di Facebook tuh ngeri juga. Bukan ngeri, kayak apa kok? Dia tulis sudah begini. Istri pinjam HP kami tidak takut. Hanya deg-degan saja. Tidak tahu su hapus kok belum. Bapak-bapak, aman kok? Mama tua bisa pinjam? Tidak deg-degan? Su hapus? Ibu-ibu, di sini tidak ada ibu-ibu. Ini nenek-nenek semua. Ibu-ibu, siapa pun suami yang dia punya HP Polaroid? Ada kok yang pakai sidik jari lah, pakai kontak mata, dia polisi. Rahasia negara apa yang ada simpan? Ini baik. Saya berkhotbah tentang keluarga, saya bilang ada orang yang duduk makan sama-sama suami istri, tiba-tiba ada orang telepon, teneneng. Dia ambil Bible sengaja langkah keluar, dia bilang, kalau itu terjadi, hai istri-istri, aku berkata kepadamu, curiga sudah. Woi, hati-hati dan bahaya persinahan toh. Amin kok? Saudara, amin kok? Hati-hati toh. Di sini ada tempat persinahan. Di mana? Di mana? Kau sudah lihat beta. Di sini. Tuhan marah. Kedua. Ketiga, korupsi. Daerah yang subur itu penuh dengan bahaya korupsi yang serius. Tahu korupsi? Pernah korupsi? Ulang-ulang. Nah, itu mati. Jangan korupsi. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Amin. Dia lanjutkan. Istrimu akan seperti pohon anggur yang subur. Istri seperti pohon anggur. Anggur itu lambang sukacita. Cukupkan kita pendiri. Woi, istri itu seperti pohon anggur, sukacita. Ibu-ibu, ibu-ibu. Kalau suami di mana-mana kau ingat ibu-ibu terus, senang atau tidak? Atau suami pasal robehin satu telepon. Begitu. Suami mau tugas di Jakarta kok, di Surabaya kok, di Bandung kah, di mana kok, hotel bintang 5, spray dari Sutra, selimut dari Sutra, sarung bantal dari Sutra, berbau harum sekali, tapi dia tidak lupa dia punya sarung bantal di rumah, padahal mungkin bau ludah. Atau mungkin bau keringat. Istrinya seperti pohon anggur yang subur. Dia pembadan mau subur kok tidak, itu soal nomor 2. Yang penting dia menjadi sukacita. Cukupkan kita pendiri dengan apa yang ada, itu cukup ya. Ada teori, ada 1-2 orang datang bilang saya bilang begini, Pak Pendeta Yandi, kenapa? Ini anak dong tidak tahu kita mau bikin ke mana. Itu bermaksud. Pukul sudah, injak sudah, ikat sudah, marah sudah. Tapi anak dong model begini terus. Tidak tahu dong ikut siapa. Saya bilang, kau mau ikut siapa? Kalau bukan ikut dia pun bapak ya ikut dia pun mama. Masa ikut saya? Tapi kemudian saya kasih tahu, Alkitab mengisyaratkan supaya anak-anakmu jadi baik, panggil mereka dengan nama yang baik. Apa? Panggil dengan nama yang baik. Jenny, Yanti, Tinus. Kalau dia orang rote tambah Boy. Kalau dia sabut tambah Ina.
ama. Kalau dia sumbat tambah umbu, rambu, gitu. Kalau dia semau tambah apa? Mulai cari orang bunyi. Panggil mereka dengan nama yang baik, nanti dia jadi baik. Karena ada orang tua di Kupang panggil dia anak, weh babi. Orang tua tidak boleh panggil dia anak babi. Pertama karena memang tidak boleh. Yang kedua, kalau dia anak babi nggak dia apa? Karena itu jangan panggil dia anak begitu. Kedua dalam kaitan dengan ini, berikan kepada mereka makanan yang baik. Berikan mereka apa? Makanan yang baik itu saudara bukan soal 4 sehat 5 sempurna, bukan soal nasi basi atau tidak. Makanan yang baik ialah uang hasil judi, hasil korupsi, hasil merampas, yang orang lain punya kita tarik. Jangan kasih makan di sana. Tidak jadi saudara. Kok kita pun gaji kurang? Kita semua ikut sama saudara tertawa. Ya, jangan korupsi. Korupsi bukan sekedar korupsi uang. Korupsi waktu kerja juga. Dia mau bekerja, keluar dia bawa memang dia pun handphone. Sana apa tuh kalau bawa? Tapi ketemu kawan satu kawan suruh dia ini. Sampai di tempat kerja sudah lambat. Oh kakak, makasih kakak. Minta senang. Korupsi bukan sekedar uang, waktu bekerja. Jangan sampai waktu kerja kita ada orang yang saudara lihat kalau saudara di kantor, biasa kerja kantor jam. Oh di sini tidak ada yang kerja di kantor. Masuk kantor biasa jam. Kenapa? Pakai bahasa Inggris kan saya ngerti. Masuk kantor jam 7:30. Kalau saudara datang tepat waktu, saudara bisa lihat saudara pun sana jalan. Selamat pagi, shalom. Kalau tepat waktu. Bayangkan kalau kantor 7:30, saudara datang 11:30. Saudara bisa jalan begini? Kan saudara pun jalan ke perang. Di sini ada yang ikut latihan perang. Sudah begitu lagi tipu lagi. Pas dia merayap begini kepala kantor. Oh, bapak sebenarnya menuntut hak mau, jalankan kewajiban tidak mau. Ada satu orang, saya bantu dia kerja, dia pun bahan laporan keuangan apa tuh. Saya jangan kasih tahu dia pun nama program yang saudara apa. Saya bantu dia, rubah sudah 3 kali. Dia bilang bapak ini kok ini, yang kita pusing ini karena tulis 10.000 yang kau bayar 7.500, itu yang kita pusing. Kalau tulis 7.500 bayar 7.500 pusing, nah itu. Tulis 10 yang bayar 10. Betul kosong. So bayar 10 tapi jangan 2 nota untuk 1 barang. Ini kursi 1 sama dia pun nota 2. Satu dari yang proyek ini, satu dari proyek itu. Ya apa wah? Ada orang yang percayakan kasih dia proyek kerja satu dia beta suka. Dia itu dia sudah mau ada tulisan apa dia menghadap Aci bisa kok kasih itu nota berisi sendiri. Aci capsa. Oh itu Aci harus pakai cap sapi. Saudara-saudara, kita semua cari uang. Tidak ada orang tidak butuh uang. Saya juga butuh uang. Ada yang mau kasih? Saya juga butuh. Tapi jangan pakai cara-cara yang tidak benar. Korup itu Tuhan Allah tidak suka. Cukupkan kita pendiri dengan apa yang ada pada kita. Ada yang pernah honor dulu? Atau ini langsung camat semua? Ada yang dulu pernah honor?
Kan gajinya 400-500 ribu per bulan. Itu pun 3 bulan berbayar. Habis bulan ini masih lebih 10 ribu. Heranya sudah diangkat. Gaji pokok tinggi. Tunjangan ini itu lagi. Habis bulan bendahara hanya bawa kertas putih satu berkas tahu bapak supotong semua. Akhirnya kita pusing. Woi, belajar bersyukur. Betul kok tidak? Bersyukur. Jangan korup. Pak Pendeta, saya tidak korupsi. Oh betul, sudah sebaik. Tapi jangan sampai kita tinggal batu tangga kok orang punya mangga pun dahan satu pikir satu rumah. Kok itu dahan kita tidak pernah berbuah. Itu korupsi. Saudara kalau jual ikan, yang mau datang itu yang jual sudah. Atau kalau apa jamnya, Bapak, ini ikan bagus Bapak, dia tidak mati, hanya saya mampu. Dia bikin itu yang pas. Seberapa dosen tadi? Seberapa? Berapa? Satu tadi? Apa? Oh, aduh. Satu tadi apa? Penindasan. 2 apa? Yang ketiga? Korupsi. Keempat? Ketidakadilan. Dosa di waktu Amos melaksanakan dia punya nubuat. Dosa karena ketidakadilan hukum. Ada orang-orang tertentu kebal hukum. Mungkin karena punya jabatan, mungkin karena kenalan, mungkin karena punya uang. Dia sepertinya tidak tersentuh hukum. Orang-orang lain kena hukuman. Sepertinya tidak adil sekali. Marah. Dia kasih tahu ini saudara, Tuhan yang adalah hakim paling adil tidak suka ketika kita tidak berlaku adil. Kenapa harus ada orang menikmati sebuah hasil dari sebuah ketidakadilan? Pak Pendeta omong pengadilan kok apa kok tidak? Saya mau ngomong yang lebih ringan. Ada kita ini kadang-kadang tidak adil. Pagi-pagi polisi tahan kita karena tidak pakai helm. Terus kita kasih tahu Pak polisi minta maaf. Kenapa? Ini tadi saya di rumah sakit parkir yang mungkin tidak kunci ini helm, orang ambil Bapak. Orang ambil. Oh, makanya lain kali itu tolong jaga kita, lain kali jangan jaga baik-baik. Susah lalai tipuin. Pas sampai bercerita dengan kawan kasih tahu, woi tadi beta kena tilang karena tidak pakai helm. Lu bodoh lah. Beta tadi juga nama beta tipu. Beta tahu bilang di rumah sakit ada yang curi. Bayangkan, tipu lain. Susah lalai tipu lain. Di Kupang ada yang begitu. Ada. Dia ada di sini. Yang pikirnya langsung pakai helm. Lakukan sesuatu adil. Kita nih omong keadilan ini kadang-kadang terlalu tinggi soal putusan-putusan yang kadang-kadang kita bisa mengerti hukum pembata putih. Sudah hal-hal kecil saja. Tuhan bicara tentang keadilan sosial, dia kasih tahu apa yang kamu tidak inginkan orang perbuat kepadamu, jangan perbuat. Itu sudah cukup. Bikin apa-apa adil. Di rumah itu adil. Keadilan itu dimaksudkan supaya kita tuduhan yang diberikan kepada kita menjadi palsu. Maksudnya begini. Saudara pernah alami kok tidak orang omong saudara punama? Pernah alami kok tidak? Padahal yang diomong itu tidak benar. Pernah alami? Lalu saudara marah kok tulis di Facebook. Lakukan saja dengan adil. Adil membuat kita punya tuduhan itu menjadi palsu. Contoh, saya punya bapak, saya sebut bapak kandung. Saya punya istri, punya bapak, saya sebut bapak dari Allah. Kalau saya ambil 100.000 kasih saya pun bapak kandung, adil kalau saya ambil 100.000 kasih saya pun bapak kandung. Supaya waktu saya punya istri lihat saya kasih 100.000 di saya pun bapak kandung, dia marah saya, kau ambil uang kasih kau pun bapak.
tanpa saya bicara, dia pun bapak yang bilang, jangan marah engkau punya suami, karena dia juga kasih saya 100.000. Tuduhan menjadi palsu. Bapak-bapak, bapak-bapak, kalau di rumah di meja makan ikan ada 2 padahal orang 4. Bapak, mama tambah anak 2, ikan tinggal 2. Siapa yang makan? Saya kayak tidak dengar. Saya tanya siapa yang makan? Wow! Siapa yang makan? Mau bagi 2, tidak soal supaya semua dapat. Mau kasih anak saja yang makan, tidak soal. Mungkin karena mama yang goreng jadi mama ambil 1, kita yang lain bagi yang 1, tidak soal. Mungkin karena bapak sakit jadi bapak ambil 2-2. Tidak ada masalah. Tapi kita belajar ingat orang lain. Adil itu ingat orang lain. Amin kok. Ini bunuh ayam di rumah, dada bapak yang dapat, paha bapak yang dapat. Kasihan anak dapat kuku di leher. Terus dia pun mama dukung. Tahu sendiri itu bapak ayam. Ayam kesayangan. Ayo nak, ayo. Nah isap-isap saja kuku enak. Aduh. Kita remahku. Tidak adil, Tuhan tidak suka ketidakadilan itu. Amin kok. Oke, saya mau kasih tahu saudara. Ini bapak-bapak dong satu. Bapak-bapak yang tukang rokok dong itu. Berhenti sudah. Dapat uang 100.000. Dapat uang 100.000. Dia beli rokok 20.000. Tinggal 80 nih yang dia pegang 50.000. Simpan, dia kasih dia pilih mama. Beta simpan 50.000 ini uang jaga-jaga. Tinggal 30 ini yang dia sorong kasih pung istri, bilang mama terima ini sushi. Dengan harapan tiap hari kuah asam. Ibu-ibu dapat 30.000 itu, ibu-ibu bikin pengucapan syukur atau tertekan. Memang itu suami setelah. Bapak-bapak, kalau satu saat keluar rumah kok istri pesan, papa, tolong beli lipstik, beli tanda hati. Jangan ibu boleh semangat, papa, tolong beli lipstik. Jangan, lu cukup makan sendiri bilang. Kita ini kadang-kadang melakukan barang yang tidak adil di rumah, tapi mempersoalkan ketidakadilan ini. Semua kita ini produk dari rumah. Ibu-ibu, jangan juga terlalu menuntut di suami. Lihat orang lain pun sebelah di situ dia cuma kayak suami baru pulang kok capek-capek, lihat dia bapak, iya, dan di sebelah saya beli sofa baru. Sudah beli sih. Bapak besok pulang, bapak, yuk, dan di sebelah saya ada TV baru. Beli. Bapak dan di sebelah saya ada motor baru. Nah, betul laki-laki kan sayang istri tuh. Ini orang dong. Kita bicara jujur dong, tidak percaya ini. Ibu-ibu, kamu mau apa sebenarnya? Lama-lama besok suami datang, dia bilang, bapak, yo, bapak di sebelah saya ada istri baru. Mau. Makanya jangan banding kita hidup dari orang lain toh. Tiap orang itu dia punya berkat sendiri, tapi dia punya masalah juga ada. Sama kayak kita, ada berkat atau tidak? Ada masalah atau tidak? Yang tidak ada masalah itu orang Sumati itu kalau Sumati mau pakai kacamata atau tidak itu tidak penting. 4. 5. Egois. Tapi ingin menang sendiri itu di satu kota yang subur itu orang egois terlalu banyak. Saudara tahu bahwa orang egois itu sangat sulit untuk duduk bersama-sama karena semua ingin untuk menceritakan kelebihannya. Saya pun contoh ini saudara hafal, tapi saya mau ulang. Orang egois itu suka cerita tinggi.
Kalau dia cerita tinggi itu, ada 3 orang sama-sama tukang cerita tinggi, sama-sama tukang pancing ikan. Yang satu cerita, oh kalau kita pancing di sana, baru buang 1 mata kain, 3-4 ekor ikan datang sekaligus. Yang 2, oh itu kurang karena kalau kita pancing di sana, baru buang 1 mata kain, yang 3-4 ekor ikan itu bawa memang dia istri anak. Yang satu bilang kamu 20 kurang bagaimana? Kalau kita pancing di sana, itu kita belum buang mata kain, belum buang. Itu ikan-ikan suka luar, kedua om pancing kita luar. Saudara bayangkan kalau dorang kita gabung, dorang di satu ruangan kasih tinggal pada 2 minggu. Pulang makan sudah bunuh mati. Pulang makan sudah bunuh. Mau berkolaborasi apa dengan orang lain kalau hidup dalam egoisme? Kita 5 orang kerja ini panggung sama-sama. Terus orang kasihan kita kopi beli nasi 5 bungkus. Kalau 5 bungkus berarti apa? 1 orang 1. Tapi dia bilang, aduh, adik tadi dari rumah sudah makan. Iya makan pagi. Oh, nah kalau begitu lu setengah saya bilang. Selalu egois, dari mana kok? Kita nih kadang-kadang terlalu minta dimengerti. Ibu-ibu, satu saat bapak pulang, bapak tanya, mama, yo, makanan di mana? Bapak kalau sampai tanya makanan di mana, itu bukan karena dia tidak tahu meja makan di mana. Kok itu meja juga dia yang beli? Bapak tuh kalau sampai tanya makanan di mana, karena laki-laki juga ingin dimengerti. Lihat. Ini kita boleh tanya bapak, mama, makan ada di situ makan sakit. Ini bapak-bapak di satu, bapak-bapak, mama tuh capek, jangan terlalu menuntut lah. Bapak, kira-kira laki-laki bisa cuci gelas atau tidak? Nggak pulang cuci. Biar pemantaukan sebenarnya dia berhukum. Kita ini kadang-kadang kalau menuntut. Ini suami dong ini, badan bagus, ikut gym, jalan begini, keluarga bertamu terus dia calon dia puisi. Mama, mau itu. Aku orang, suruh istri di muka. Akhirnya orang bilang, bab tua baik bagi bini. Kan ini bab tua pun tidak baik juga. Apa kok, sorong-sorong dia puisi. Ini bapak-bapak dong di satu. Bapak-bapak, gaya-gaya kita. Ini anak muda. Anak muda, sudah kau belum? Sudah ada pacar? Mereka kasihan dengan kamu. Waktu masih pacaran ini belum bisa piko ambil lah. Nih nona suruh apa saya belum bisa laku. Sunika, mama, iya sayang, tolong ambil remote dong. Iya di mana? Ini 50 senti. Kenapa kami ini orang pemalas begini? Wih tolong mengerti, bapak-bapak, jangan terlalu menuntut lah, jangan terlalu egois lah. Ibu-ibu tuh capek. Iya kok mama? Capek apa? Enam. Ini khotbah malam habis. 6. Penyembahan berhala. Di satu kota di mana Amos diutus, kota itu penuh penyembahan berhala. Berkat jasmani ada, tapi kalau saudara hidup dalam penyembahan berhala, saudara sementara ada pada jalan-jalan kematian. Karena orang yang menyembah berhala tidak percaya kepada kuasa Tuhan, tidak percaya pada kebangkitan Kristus, apalagi meyakini Kristus sebagai Tuhan. Orang yang menyembah berhala akan terjerumus dalam penyembahan-penyembahan oleh dan karena setan. Sejauh itu ke Pak Pendeta? Tidak.
Saya mau bicara yang ringan. Segala sesuatu yang menggantikan Tuhan namanya berhala. Segala sesuatu yang kita sudah sangat tergantung kepadanya namanya berhala. Mari kita lihat. HP. Tahu HP? Ada pernah beli HP? Kadang-kadang kita punya ketergantungan di HP ini sudah terlalu tinggi. Sudah tidak baca Alkitab, tiap hari dia baca orang pun status baru dia duga-duga ini dia omong beta, kau omong beta bapak. HP ini bisa gantikan Tuhan. Dorang kalau duduk main HP ini bisa sampai pagi. Tapi coba bilang, adek, sebentar baca Alkitab. Itu dia mau, kita ini kita apa kuat? Dulu belum ada HP, hanya telepon rumah. Kita keluar rumah, kita tidak pikir apa-apa toh. Pulang baru anak kasih tahu bapak, ada orang telepon, kasih tahu dia telepon. Ini kalau dia jalan, mau tiba-tiba lupa HP, kembali kau tidak? Lari, pulang, ambil, ada yang WA, ternyata telepon snap. Kasih tahu yang sisa kuota Anda. Ini memang kita ini sudah lalu. Ini anak muda belum sudah lalu. Anak muda, kamu tolong kalau ketemu dengan kami orang tua itu lepas itu headset itu, lepas. Ketemu kita yang belum tahu begini berduduk paku kaki orang. Sama kayak lari dari rumah sakit itu. Ini selang infus dong masih melekat-melekat gitu. Apa yang terlalu menyanyi lagu yang dia tidak mengerti juga dia. Woi bosom berhenti. Beta tidak mengkritik orang pelagu, tapi beta potongan khotbah ini beredar luas ketika beta bilang, woi anak muda, kami dulu di zaman kami pelagu itu yang gereja tua. Masihkah kau ingat waktu di desa? Itu waktu kita masih di Semau. Ibadah pemuda, kita baku antar, baku suka jadi. Iya. Ini ada dong lagu yang itu waktu beta kota ini dong lagu ini kadang-kadang parah. Lagu apa lagi tadi bilang? Kamu berbohong. Lihat. Orang tikus dong percaya. Kamu lukai. Iya. Coba kau pikir di mana ada apa? Memang tidak ada. Kamu saja mau bikin begitu, tidak ada itu. Dia lanjutan lagi parah. Kau tinggalkan aku. Kau dengan yang lain. Itu gila. Orang dengan orang lain kamu setia. Kayak apa kok? Jadi kadang-kadang kita omong berhala ini terlalu jauh sampai soal penyembahan. Hal-hal kecil ini buat kita sangat tergantung sampai kita sepertinya tidak butuh Tuhan lagi. Ada beta puana satu dia putus cinta, bukan beta puana yang puana. Dia putus cinta, dia datang ngomong dan beta biasa saya. Jodoh itu akan datang dengan sendirinya. Itu pun kalau dia tahu rumah. Jadi engkau pun tidak serlo. Tapi kita maksudnya begini, jangan sampai kita pun ketergantungan itu buat kita seperti tidak berdaya. Dunia belum berakhir. Tuhan atur. Kenapa ada sesuatu yang mengganggu kita sampai kita tidak bisa buat apa? Di satu kota yang makmur ini, 6 dosa ini. Oh dia bilang, cari itu. Kalau kamu hidup di sini dalam perlakuan semena-mena terhadap orang miskin, dalam kejahatan seksual atau tindakan seksual yang tidak berkenan kepada, atau kalau kamu korupsi, kamu egois, kamu tidak adil, penyembahan berhala,
Kamu sementara ada pada jalan-jalan. Di bagian terakhir saya mengajak kita merenungkan. Hidup. Kalau Tuhan izinkan kita hidup, Dia mau kita apa? Berbuah. Kalau Dia mau kita hidup, Dia mau kita apa? Berbuah. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Saudara, ini pertanyaan yang pernah saudara dengar, tapi saya tanya ulang. Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Omong! Berbuah bagi Tuhan gampang kok susah? Susah kok gampang? Gampang kok susah? Gampang! Ranting yang melekat pada pohonnya, buah keluar dengan sendirinya tanpa disuruh. Ada orang rindu berbuah, tapi tidak melekat kepada pohon kehidupan. Akhirnya dia punya buah ada, tapi buah plastik. Pernah lihat lemon plastik? Pernah? Pisang plastik? Avokat plastik? Enak. Di pohon, pernah lihat pohon? Tanpa tidak. Saudara pernah lihat pohon mangga? Pernah lihat pohon mangga yang berbuah? Pernah saudara lihat orang ancam pohon mangga supaya berbuah? Siapa di antara kita yang pernah ancam mangga? Saya mau dia mangga berbuah. Buah keluar dengan sendiri tanpa disuruh. Tapi kita itu tidak. Di pohon yang cari makanan di pohon itu apa coba? Apa? Akal. Terus akal kirim di mana? Di daun lewat. Di daun ada proses apa? Selfie. Ada fotosintesis. Terus mulai bagi-bagi itu barang mau berbuat. Keluar yang sendiri asal mereka. Anak sekolah minggu 1 tahun. Yesus pokok dan kita. Ulang. Pakai tepuk tangan. 3, 4. Yesus pokok dan kita. Tinggallah di dalamnya. Jadi kuat. Yesus pokok dan kita. Yesus.